Orang ini dijadikan budak es atau mesin produksi di Brazil karena dari keturunannya akan memiliki fisik yang kuat seperti dia, dan anaknya akan dijadikan budak lagi, bos. Sebelum ke ceritanya, siapkan posisi dulu yang nyaman, bos. Oke, gue mau cerita nih tentang satu kasus perbudakan yang unik banget. Biasanya kan yang dijadikan budak itu adalah kaum wanita, tapi beda kali ini, bos. Jadi yang jadi budaknya itu adalah cowok. Nama dia adalah Petaseka. Nama yang agak aneh, tapi didengar-dengar nih legend banget di Brazil, bos. Petaseka atau cowok Brazil yang juga dikenal dengan nama lengkap Rocco House Florencio. Jadi dia ini bukan cuma mitos doang. Dia juga beneran menjadi legenda di Brazil. Jadi dia ini lahir pada tahun 1228 di Sorocaba, Sao Paulo, Brazil. Nah, kehidupannya dari awal ini udah nggak enak banget. Karena waktu kecil dia udah pisah sama keluarganya. Bahkan dia nggak tahu nih di mana saudara-saudaranya. Jadi dia hidup sebatang kara. Dulu waktu masih muda, dia dijual ke seorang tuan tanah yang bernama Joaquin House. Nah, si Joaquin ini suka banget memanfaatkan Petaseka untuk hal yang nggak biasa banget. Gimana enggak? Dia diminta buat jadi semacam budak es yang tugasnya ngerjain banyak wanita, dan hasilnya lu tahu apa? Anak. Nah, ini nggak kayak yang kita bayangin, bos. Bukan cerita yang seru dan enak buat si Petaseka, karena dia harus tidur dengan banyak wanita dan bikin anak demi regenerasi muda. Jadi anak-anaknya ini nantinya akan dibesarkan dengan keras, bukan dengan kasih sayang, karena akan dijadikan budak, guys. Gila kan? Karena di zaman itu masih marak banget dengan perbudakan, guys. Percaya nggak? Jadi si Petaseka ini sudah mempunyai anak 200-an lebih dari hasilnya dia. Gila ya, 200-an lebih. Gak cuma dari satu wanita doang, tapi banyak banget dari wanita-wanita yang udah dia tiduri. Karena itu sebagian dari pekerjaannya dia, guys. Kita bisa bayangin gimana capeknya kerjaan dia ini, yang dimana dia harus bertugas sama banyak perempuan setiap harinya loh, guys. Tapi gimana ya, si Petaseka ini akhirnya jadi legenda di Brazil. Dia dikenal dengan badan yang tegap, kekar, tinggi lebih dari 2 meter, dan beratnya sekitar 150 kg. Jadi udah proporsional banget, guys. Udah berisi banget. Makanya dia dijadikan budak es karena fisiknya yang keker banget. Tapi sebenarnya nasibnya ini kasihan banget sih. Dia mencoba melarikan diri beberapa kali dari sang majikannya, guys. Tapi gagal terus-menerus. Maklum majikannya ini punya senjata api. Tapi si Petaseka ini mempunyai hati yang kuat. Dan akhirnya dia berhasil melarikan diri, guys. Dia berhasil menyusup ke komunitas yang gak suka perbudakan. Jadi akhirnya dia menjadi pemimpin di sana, guys. Dan untungnya pada tahun 1888 Brazil akhirnya menghapus sistem perbudakan. Ini adalah momen bersejarah banget, guys. Dan si Petaseka ini akhirnya hidup dengan bebas. Dia meninggal di usia yang luar biasa banget tua, yaitu 130 tahun. Dan kematiannya diakibatkan oleh paku. Loh, kok paku? Iya, paku, karena dia menginjak paku yang udah karatan. Dan akhirnya dia mengalami tetanus. Gak nyangka ya, dari seorang budak yang disiksa dan dipaksa jadi mesin reproduksi, akhirnya dia bebas dan punya pengaruh besar dalam perjuangan melawan perbudakan, guys. Cerita ini kayak di film-film ya, tapi ini adalah kenyataan, guys, yang ada di Brazil. Jadi ceritanya gini, bos. Cerita Petaseka ini ngasih kita pelajaran berharga tentang sejarah perbudakan yang gak selalu seperti yang kita bayangkan, guys. Dan perjuangan dia membuktikan bahwa manusia bisa merubah nasibnya dan melawan penindasan. Jadi cerita ini bikin kita lebih menghargai kebebasan yang kita punya sekarang, guys. Oke, segitu aja, guys, cerita dari Petaseka. Berawal dari mesin produksi dan akhirnya dia menjadi pembangkang dari sistem perbudakan. Selanjutnya kita bahas apa lagi, guys? Komen ya.